harusnya BPPAI ini memiliki gaji gitu. Iya nggak sih? Ya, Taruna kali semula. Taruna kali semula, dan dia adalah orang pertama yang setelah ruangan ini didekor dengan begitu ya berbeda lah dari beberapa video-video sebelumnya. Nah, hari ini spesial kita akan bahas soal bisa nggak matikan lampuannya Enggak. musiknya. Jadi kita akan bahas seputar BPPAI, karena setiap universitas ini pasti punya BPPAI, dan di Unmul khususnya di Universitas Mula Warman juga ada namanya BPPAI, dan insya Allah amanah tidak pernah jatuh di tangan orang yang salah. Masya Allah, Dan enggak juga tahun kali. 2020 Taruna Balkis ya, Bukan Balkis, terus Bang. apa? Taruna kali semula. Kali semula. Oh ya, itu Ya, Taruna kali semula itu ketua BPPAI 2020 tahun ini, teman-teman. Oke. Saya mau tanya dengan Taruna, apa kesibukan Anda saat ini? Selama masa-masa seperti ini, apa kalau kesibukannya? kalau kesibukan ya Ah, banyak sih, baik di akademik dan juga non akademik ya. oke. Kalau di akademik itu sudah pasti tahun ini ada perkuliahan ya, dan juga tentunya saat ini juga saya sudah mengurus skripsi saya. Doakan aja semoga lancar ya. Amin. Amin. Dan juga kalau di non akademik itu ada beberapa organisasi yang saya ikuti ya, Mm-mm. di mana itu menjadi kewajiban saya ya. Apa organisasi apa? Eh, Satu. yang pertama itu LDKM Al-Hijrah ya. Oke. Ya. Jangan ribut Anda jangan ribut. Anda itu jangan menyebut itu langsung ya, ntar loh. Oke. Oke. Al-Hijrah. Kemudian LDK, mohon maaf, HMPKN. HMPKN. Ini wilayah kampus masih ya? Ya, wilayah kampus. Oke, terus tuh Kalau di tingkat fakultas itu tidak ada sudah ya, tahun kemarin itu DPM FKIP. DPM. Ya, sebagai Sekarang? staff. Sekarang nggak ada apa-apa lagi Oh, di sekarang sudah. fakultas. Sudah Oke, jadi oke, mahasiswa biasa lah di fakultas. Selanjutnya ke universitas. Anda ada dua kayaknya universitas. Ya, insya Allah ada dua ya. Kebetulan itu jatuhnya ke saya ya. Yang pertama yaitu DPMKM Unmul. Oke. Ya, itu Dewan Perwakilan Mahasiswa Unmul ya, setingkat Universitas Mula Warman. Sebagai apa Anda di DPMKM? Jadi ketua komisi 1 ya. Komisi 1 itu sebagai apa? Ketua komisi 1 DPMKM itu ini ya, tupoksi kerjanya itu untuk mengelola internal DPMKM dan juga pengawasan ya kepada BMKM Unmul. Jadi ya ada fungsi check and balances di ormawa kampus kita, terutama di level universitas gitu. Oke, selanjutnya yang satunya katanya dua ya di tingkat universitas. Ya, insya Allah ya di satunya lagi itu di BPPAI ya. BPPAI. Ya. Oke, ini yang kita bahas. BPPAI itu apa? Karena BMKM kan sudah banyak lah ya orang paham tingkat universitas. Mungkin beberapa ada yang belum tahu dan belum tahu kerja BPPAI. Apa BPPAI itu apa? Kalau BPPAI itu ya, kita semua tahu ya, mungkin sebagian dari teman-teman kita mengetahui ya, kalau di BPPAI itu dari arti namanya singkatan dari Badan Pelaksana Praktikum Agama Islam. Oke, jadi berputar soal agama Islam. Ya. Oke. Tingkatnya kalau di BPPAI di kampus di universitas seperti apa? Kan kalau kita melihat itu kan ada beberapa tingkatan di universitas. Ada yang misalkan ada rektor, ada fakultas, fakultas apa? Dekan. Ya. Ada kemudian turun-turun sampai ke dosen. Nah, BPPAI itu di wilayah mana? Ini ya, kalau kita jelaskan lagi ya, sebenarnya dari ini kalau saya tidak keliru ya, tapi dari tingkatan pertama ya untuk lembaga penjaminan mutu universitas ya, LP2M atau LP3M ya kalau saya tidak salah, itu yang pertama ya.
untuk pengembangan mutu sumber daya manusia yang ada di Universitas Mula Warman. Itu Oke. lembaganya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, turun lagi ya menjadi MPK ya. Itu salah satu lembaga di mana untuk mengelola mata kuliah pengembangan kepribadian. Oke. Nah, kebetulan pendidikan agama Islam itu salah satu dari pekerjaan ya, tupoksi kerja dari MPK itu sendiri. Oke. Nah, Berarti BPPAI dibawanya MPK. ya di bawah MPK. Jadi di MPK itu ada beberapa mata kuliah dong. Iya, ada beberapa mata kuliah ya. Salah satunya di PK. Pertama itu PKN. Ya, tadi yang disebutkan itu juga bahasa Indonesia. Ya, di mana mata kuliah yang kita pelajari ya di semester 1 atau 2 ya. Kalau saya tidak hilaf itu mata pelajaran secara umum itu dikuliahkan kembali ya. Oh, Ibaratnya di SMA itu ada mata kuliah wajib dan ada mata kuliah peminatan kan. oh ya Nah, betul. kalau di Universitas Mula Warman itu ada mata kuliah wajibnya. Nah, mata kuliah wajibnya itu masuk di MPK. Ya, MPK. Oke. Seberapa penting sih atau seberapa urgensinya harus ada tim BPPAI yang mengurusi pendidikan agama praktikum agama Islam? Urgensinya ya, pentingnya kenapa Badan Pelaksana Praktikum Agama Islam itu harus ada ya. Karena yang pertama sumber daya manusia yang ada di MPK itu masih dikatakan jauh ya dari kuantitas ya. Oke. Jadi kalau misalnya ibarat kata dosen ya, dosen itu mengajar teori di samping juga praktek ya, dimana teori ini sudah lumayan banyak tapi prakteknya juga harus ditekankan. Nah, Oke. makanya dari BPPAI ini dibentuk untuk membantu dosen-dosen PAI untuk melaksanakan praktikum atau yang kita sebut praktek ya, praktek seperti praktek yang kita laksanakan sehari-hari dalam pendidikan agama Islam itu sendiri ya, seperti belajar mengaji ya, atau kita sebut bina baca Al-Quran ya. Yang kedua, kita belajar toharoh atau bersih-bersih diri ya, sebagai umat Islam ya, kita wajib mempelajarinya. Yang ketiga itu yang paling utama ya, sholat ya. Yang keempat, janais atau mengurus jenazah. Dan yang kelima yaitu zakat. Nah, dimana unsur-unsur 5 rukun Islam itu harus ditekankan ya untuk diketahui oleh semua yang mahasiswa Universitas Mula Warman, khususnya mahasiswa yang beragama Islam yang telah mengikuti pendidikan agama Islam itu sendiri sebagai mata kuliah. Seperti itu. Sip. Memang harus bentuk nama ini ya, nama badan kepengurusan gitu ya, BPPAI. Iya, betul. Karena memang pengelolaan dari BPPAI itu bersifat untuk memperbantukan dosen-dosen yang sekiranya itu butuh bantuan ya. Karena agak sulit ya kalau misalnya ada 1-2 dosen ya, yang saya ketahui di salah satu fakultas itu menghandle biasanya setiap tahun itu ya, di mahasiswa baru masuk ke salah satu fakultas itu bisa 300, bisa 400, bahkan bisa tembus 500 gitu ya. Oke. Nah, itu agak sulit. Nah, jadi kalau BPI ini khususnya di praktikum agama Islam yang megang siapa? Apakah karena tadi kan membantu dosen. Nah, yang megang ini siapa? Siapa yang akan membantu dosen ini siapa? Biasanya ya yang membantu dosen-dosen ini ya itu rata-rata kalau kita buka-bukaan ya, memang mahasiswa yang sudah terlatih dalam ilmu agama ya, sudah paham dan sudah bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam sendiri ya, baik di kehidupan diri sendiri maupun kepada orang lain, terlepas dari memang tingkatan keimanan kita ya, tapi setidaknya dari mahasiswa tersebut memang sudah lebih paham dan mengerti sedikit ya, meskipun jauh dari kata ideal ya, kalau misalnya kita ikuti standar dari dosen yang memang sudah Menjadi dosen. ya, sudah menjadi dosen dan sudah khusus ya disiplin ilmunya. Nah, makanya kenapa kita ini di BPPA itu harus selalu belajar mengenai agama Islam supaya kita bisa lebih mengerti bagaimana agama Islam itu sendiri bisa kita praktekkan nantinya. Bagaimana mengukur pemahaman, karena yang membantu dosen ini kan mahasiswa kan, mahasiswa. Ya.
Nah, sementara mahasiswa kan jumlahnya banyak banget tuh. Bagaimana kemudian mengukur mahasiswa yang akan membantu dosen di praktikum agama Islam? Ya, ini salah satu pertanyaan menarik ya. Oke. Karena setiap tahun ya dari BPPAI itu mengadakan pelatihan-pelatihan yang terus-menerus kita jalankan ya. Tiap Pelatihan apa itu? tahunnya. Pelatihan apa? Mungkin setiap proker ya, setiap proker yang kita punya dan kita programkan di BPPAI. BPPAI itu untuk tujuannya untuk melatih supaya para mentor-mentor kita ya yang telah ditempatkan di fakultas masing-masing untuk memperbantukan dosen-dosen itu lebih paham. Nah, mungkin kalau misalnya kita mengambil garis besarnya dari proker-proker tersebut ya ada 2 yang memang lebih utama dan itu memang proker akbar ya, program kerja besar. Yang pertama yaitu M3 ya. Madrasah Mentor Mula Warman. Oh, bukan ini ya, bukan kartu ya. Bukan lah, itu IM3. M3 itu apa? Madrasah Mentor Mula Warman. Nah, Madrasah Mentor Mula Warman. Jadi di sini menentukan siapa yang kemudian menjadi mentor gitu. Ya, betul. Oh gitu. Nah, makanya ada sertifikasi lah bahasanya ya. Dan jadi nanti itu disupervisi ya, diawasi langsung oleh dosen-dosen dari MPK. Nah, nanti itu bisa di follow up kembali, didata oleh BPPAI untuk diperbantukan oleh dosen-dosen yang memang sekiranya butuh bantuan ya di fakultas tersebut. Oke. Dan memang lembaga penjaminan mutu di universitas juga ya, di LP2M ya, itu memang menekankan kepada MPK dan juga khususnya BPPAI ini supaya pengelolaan dari pengembangan sumber daya manusianya ya dari BPPAI itu memang harus lebih diprofesionalkan lagi ya. Terutama di program kerja seperti M3 dan juga di KLAT ya. Diklat. Kami juga punya salah satu program kerja ya untuk sebagai follow up dari M3 ini ya, namanya itu diklat, pendidikan dan pelatihan. Nah, itu biasanya itu menjadi salah satu wadah dari follow up dari M3 itu sendiri ya, bagaimana kita mempersiapkan para mentor-mentor kita untuk menjadi pengurus TPAI di fakultas masing-masing ya. TPAI itu sendiri namanya Tim Praktikum Agama Islam. Nah, itu ditempatkan di fakultas masing-masing. Oke, kalau BPPAI tingkat universitas. Ya. Kalau tingkat fakultasnya TPAI. TPAI. Ya. Tim Praktikum Agama Islam. Jadi kayak apa menentukan bahwa ada beberapa persyaratan kah kira-kira yang menentukan dia lulus atau disertifikasi menjadi mentor? Ini ya, kalau untuk tingkatan-tingkatan disiplin ilmu yang harus dikuasai ya. Memang yang pertama kita harus menguasai fikih-fikih. Kalau saya tidak salah ini ya, salah ingat memang ada standar-standar penilaian sendiri ya. Tapi ini mohon maaf ya, ini bisa dikoreksi juga oleh teman-teman terkhusus mentor juga yang pernah mengikuti M3 ya. Pertama itu kalau tidak saya hilaf itu ada kayak fikih-fikihnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua toharoh, janais, sholat, zakat dan lain sebagainya. Nah, ini memang sebagai tingkatan pemahaman kita ya terhadap disiplin ilmu ya dari M3 sendiri itu bagaimana ya diajarkan dari para dosen-dosen kita yang diutamakan sebagai pemateri di M3. Nah, itu nanti disampaikan sebagai materi kepada mentor-mentor kita supaya makin paham dan makin bisa lebih bisa menularkan kembali ilmu-ilmunya ya selama di M3 itu kepada para mahasiswa baru ya yang telah mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam sekaligus mengikuti praktikum agama Islam itu sendiri. Nah, saya tangkap satu poin. Poinnya penting banget nih. Karena BPPAI ini merupakan bagian dari dosen. Kan tadi ya, karena terbentuknya BPPAI itu karena tidak sanggupan dosen untuk mengambil semua ranah ini kan. Betul. Akhirnya adalah BPPAI. Nah, kalau kita kembalikan ke cara kerjanya, harusnya BPPAI ini memiliki gaji gitu.
Iya enggak sih? Ya ini ya, harusnya itu Oh, harusnya bagaimana. harusnya seperti itu Harusnya ya. seperti itu. Kemarin itu saya juga sebagai ini ya, ketua TPAI ya, memang ada ya kemarin itu untuk follow up gaji ya, gaji sebagai upah penghargaan ya kepada para mentor-mentor kita Yang mengajar. yang mengajar. Harusnya Oke. seperti itu, tapi kemarin karena ada beberapa kendala ya, qadarullah, jangan bukannya kita tidak mau ya, tapi memang ada beberapa kendala yang terpaksa membuat pendanaan untuk tunjangan tersebut ternyata dibatalkan. Oh gitu. Ya. Karena apa? Belum bisa dibongkar ya? Itu bukan ini ya, bukan di zaman saya. Tapi bukan saya berarti untuk menyalahkan zaman-zaman sebelum-sebelumnya, Sebelumnya, tidak ya. ya. Tapi ini juga termasuk evaluasi dari kami nantinya. Tapi kalau misalnya memang betul kalau dari pihak-pihak terkait ya, ya memang karena ini sekarang juga ya, ini pada masa pandemi Covid ya. Kita tidak bisa memaksa juga ya, universitas juga mengalami pemotongan anggaran ya, kita tidak bisa juga terlalu berharap banyak ya, iya, untuk menuntut. Tapi insya Allah kalau misalnya ada kesempatan kita bisa follow up ya, Oh, tapi sebenarnya memang ada ya? seharusnya Harusnya ada ada ya, seperti itu. Bukan kita tidak mau ya, tapi karena kita melihat keadaan juga seperti itu. Gitu. Sip, bagaimana perkembangan di BBPAI, baik itu karena BBPAI mengawasi TPAI kan? Betul. Nah, bagaimana perkembangannya itu? Ya, saat ini ya kita di semester 1 ini ya dibuat mahasiswa baru yang mengikuti mata kuliah agama Islam itu. Memang kita ada beberapa program kerja ya dihususkan untuk TPAI ya, untuk dieksekusi ya. Yang pertama itu konvensional ya. Konvensional itu sejenis kelas kecil ya. Oke. Kelas-kelas kecil ya, dimana mentornya itu mengawasi beberapa mentis ya, beberapa mentis yang menjadi ranahnya ya untuk diajarkan ya, biasanya mengenai materi-materi BBAKI dan juga materi-materi tauhid dan lain sebagainya, mengenai pemahaman mengenai agama Islam itu sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu klasikal. Di klasikal itu yaitu jenisnya kelas besar ya, rata-rata itu langsung pukul rata satu fakultas. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya untuk dilaksanakan, itu bisa nanti diumpankan di mana gitu ya. Misalnya dari salah satu prodi yang tidak bisa melaksanakan klasikal, itu bisa dipindahkan ke fakultas lain, tidak harus di satu fakultas tersebut ya. Makanya kenapa klasikal ini disebut kelas besar, karena memang dikhususkan untuk pematerinya itu yaitu dosen PAI itu sendiri. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya, banyak ya kendala ya, kita ketahui bersama bahwa para dosen PAI kita juga lumayan sibuk ya. Jadi kita rata-rata kadang mengambil mentor trainer ya. Itu mengenai proker yang berjalan ya di TPAI, tapi diawasi oleh BPPAI. Nah, selain itu ada pretest ya. Pretest itu sebelum konvensional dan klasikal, dan juga nanti adanya post test ya. Nah, itu nanti sebagai ujian ya, ujian di awal itu yaitu pretest. Nah, ujian di akhirnya itu post test. Nah, itu saya harap semua ya dari adik-adik yang mengikuti dari mata kuliah ini ya, kalau bisa itu grafiknya menaik ya. Jadi jangan sampai menurun. Grafik apa ini? Grafik nilai ya. Oh, nilai. Jadi tingkat pengetahuan ya dari agama Islam itu setidaknya setelah praktikum agama Islam itu harusnya menaik ya. Kalau misalnya sampai menurun berarti ada yang salah ya, seperti itu. Antara mungkin dari mentor, mungkin dari TPAI, BPPAI dan lain sebagainya, itu banyak ya faktor-faktor yang terjadi. Ada beberapa proker juga ya. Kemarin juga kita mengadakan grand opening PAI ya. Insyaallah sudah berjalan. Kalau misalnya dalam waktu dekat ini ya, di bulan November Desember itu juga ada agenda, yaitu agenda apa namanya itu? Yang mana? Silaturahmi antara TPAI juga dengan dosen-dosen MPK, itu namanya Signal ya. Itu yang pertama. Yang kedua Forsenal, yaitu laporan mengenai
update terakhir paling akhir dari TPAI itu bagaimana perkembangan progresnya. gitu lah. Ya, perkembangannya. Dan juga grand closing PAI ya, yaitu untuk satu universitas insyaallah nanti kalau bisa kita tekankan tahun ini bisa kita harus jalankan seperti itu. Itu untuk semester ini. Semester depan itu kita akan menjalani proker yang lumayan besar ya, yaitu M3 dan juga diklat. Jadi teman-teman mentor maupun calon mentor jangan lupa kalian mengikuti ya M3 dan juga diklat. Betul. Buat di Unmul, yang di luar dari Unmul enggak masalah. Iya, jangan sampai lah kalau misalnya. Masa di luar dari Unmul mau ikut di Unmul kan enggak mungkin. Nah, saya mau tanya the last question. Bagaimana menjadi pengurus BPPAI yang harusnya digaji dan tidak digaji? Harusnya digaji tapi tidak digaji. Anda kan ambil kerjanya, bagian kerja dari dosen kan? Betul. Kalau yang saya lihat adalah mata kuliah ini agama Islam itu kan 3 SKS. Nah, dosen 2 dan BPPAI 1 kan? Ya prakteknya bukan Ya, BPPAI-nya. Iya, maksudnya prakteknya. Nah, harusnya kan itu 2 SKS itu kan digaji tuh. Harusnya 1 SKS juga digaji dong. Nah, bagaimana perasaan Anda menjadi pengurus BPPAI saat ini? Sensitif ya? Jadi begini ya, teman-teman guys, kita di sini ya, terutama kepada saya sendiri ya, dan juga mungkin dari teman-teman ya, Betul. memang berpikir bahwa pekerjaan itu selamanya digaji. Sebenarnya tidak ya. Ada satu ketika kita itu harus ikhlas ya menerima tanggung jawab. Kita menerima satu amanah itu dengan beberapa resiko yang ada ya. That's good. Ya. Jadi memang tergantung dari kita kembali ya. Biasanya kalau dari orang-orangnya ya kembali ke penilaiannya masing-masing ya. Memang kalau dari BPPAI itu saya pernah dapat satu wejangan ya dari senior. Memang di BPPAI itu ya itu membutuhkan 2 hal ya. Apa itu? 1, Kerja keras, 2, kerja ikhlas. kerja keras, kerja ikhlas. Wih, luar biasa. Itu closing banget buat teman-teman. Kerja keras, kerja ikhlas. Karena BPI ini kan membantu mahasiswa yang berusaha untuk mengingatkan kembali atau berusaha untuk mengembangkan di bidang pendidikan agama Islamnya. Begitu. Oke, jangan lupa dicatat, kerja keras, kerja ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, maka segala sesuatu itu tidak diberkahi. Masya Allah. Masya Allah. Iya kan? Iya gak sih? Iya betul, tapi jangan selamanya kita ikhlas terus. Nanti kita mau makan apa nanti? Betul. Iya betul. Itu betul. Harus digarisbawahi juga. Kalau sudah teman-teman sudah punya istri, sudah punya anak, Tidak mungkin juga kita kerja iya, ikhlas kerja terus. tanpa adanya Mantap. Oke, baik. Ya teman-teman, closing statement dari Taruna Kalis. Kalis. Taruna Kalis, kerja keras, kerja ikhlas. Ketua BPI tahun 2020. Bentar lagi, 1 semester lagi akan berganti. Ya kan? Insyaallah. Insyaallah. Semoga mendapatkan penerus yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Doakan lebih Semoga baik lah. teman-teman yang saat ini sedang menjabat sebagai mentor, kerja keras, kerja ikhlas. Oke. Cukup sekian mungkin pada malam hari ini. Malam ya. Ketahuan malam banget ya. Apa aman aja. Oke, aman ya. Oke, cukup sekian pada video Bang Kledek hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan satu cerita yang mungkin bermanfaat. Kalaupun tidak, coba dicari manfaatnya. Waduh. Oke, cukup sekian Bang Kledek tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.